Polo Air butuh pembenahan, bukan ego. Polo Air Indonesia sejatinya punya potensi besar untuk bersinar di kancah internasional, namun potensi itu hanya akan tinggal mimpi bila pengurus cabang olahraga tidak menjunjung tinggi transparansi, dedikasi, dan semangat saling menghargai. Pembinaan atlet harus dilakukan secara terus-menerus, terstruktur, dan konsisten. Sayangnya, yang sering muncul bukan kerja nyata, melainkan kesalahpahaman, saling curiga, dan ego pribadi yang tak kunjung padam. Ketika pemimpin lebih mementingkan ambisi pribadi daripada kepentingan organisasi, saat itulah roda pembinaan mulai macet. Ditambah lagi, proses pemilihan pengurus yang tidak melalui seleksi ketat membuat organisasi kehilangan arah. Keributan internal, konflik berkepanjangan, dan regenerasi yang mandek menjadikan organisasi kehilangan taji. Sebuah organisasi yang tidak berkembang, wajib dievaluasi, bukan sekadar menyalahkan keadaan, tapi berani melakukan perombakan. Polo Air Indonesia membutuhkan darah segar, pengurus yang punya visi, bukan hanya posisi. Yang siap bekerja, bukan hanya berjanji. Jika organisasi ingin melaju, maka ego harus disingkirkan dan prestasi harus kembali jadi tujuan utama. Jika Polo Air Indonesia ingin kembali berjaya, maka cukuplah politik berhenti di luar kolam. Di dalam organisasi yang dibutuhkan adalah transparansi, pembinaan, dan kepemimpinan yang bersih. Namun ada satu masalah krusial yang tak boleh diabaikan, terputusnya komunikasi antar generasi, antara senior dan junior. Senior yang seharusnya menjadi panutan dan pembimbing justru kadang terlalu kaku, sulit diajak berdialog, atau bahkan enggan membuka ruang bagi regenerasi. Sementara junior seringkali merasa tidak didengar, tak diberi ruang tumbuh, dan akhirnya memilih menjauh. Hubungan yang tidak harmonis ini menciptakan jarak, organisasi kehilangan semangat kolektif. Pengetahuan dan pengalaman tak lagi diwariskan dengan utuh, dan pembinaan kehilangan fondasi kuatnya. Dalam dunia olahraga, sinergi antar generasi adalah kunci. Senior memberikan pijakan, junior membawa energi baru. Bila keduanya saling menutup diri, maka stagnasi adalah harga yang harus dibayar. Polo Air Indonesia tak bisa terus berjalan di atas ketegangan internal. Ia butuh jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Butuh kerendahan hati para senior dan kedewasaan para junior untuk saling belajar, saling percaya, dan saling mendorong. Karena tanpa komunikasi yang sehat, tak ada pembinaan yang hidup. Dan tanpa pembinaan, tak akan ada kejayaan. Polo Air Indonesia harus maju. Dan untuk itu yang dibutuhkan bukan hanya latihan keras di dalam air, tapi perubahan sikap, perubahan mental, dan keberanian menjauhkan diri dari kepentingan pribadi. Kita sudah terlalu lama terjebak di posisi yang itu-itu saja. Selalu di bawah bayang-bayang Singapura, bertahun-tahun hanya berkutat di peringkat 2 atau 3. Pernah memang kita mencicipi podium pertama, tapi hanya sekali, lalu kembali tenggelam. Apa yang salah? Kita terlalu sibuk saling menyalahkan, terlalu rajin membicarakan keburukan orang lain, dan terlalu sedikit yang menawarkan solusi nyata. Atmosfer yang semestinya kolaboratif justru berubah menjadi arena saling menjatuhkan. Bukan karena kurangnya talenta, tapi karena minimnya solidaritas dan kepemimpinan yang berani berubah. Olahraga adalah dunia meritokrasi yang punya komitmen, visi, dan kerja keras, itulah yang seharusnya memimpin. Tapi ketika kursi lebih dipertahankan daripada tanggung jawabnya, maka kemajuan hanya jadi wacana. Polo Air Indonesia bisa bangkit, tapi itu hanya bisa terjadi jika seluruh elemen di dalamnya, pengurus, pelatih, dan atlet, mau duduk bersama, introspeksi, dan memulai perubahan. Perubahan dari dalam, bukan hanya pencitraan di luar. Kita tidak butuh orang yang hanya bisa bersuara keras. Kita butuh pemimpin yang mau mendengar, mengayomi, dan mengambil keputusan berdasarkan semangat kebersamaan, bukan kepentingan kelompok. Voice of Jakarta.